Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita akan memulai ibadah permulaan bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan yang penuh berkat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada awal tahun 2024 sampai dengan hari ini. Dan sekarang pada bulan Juni ini, kami bawa hulu hilir hasil kerja kami dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan sepuluhan, dan persembahan nazar kami. Terimalah ya Tuhan, biar persembahan kami ini dapat dikelola bagi pekerjaan dan pemberitaan nama-Mu di muka bumi ini. Kembalikanlah dan lipat kali gandakan kepada kami semua benih-benih yang terbaik dan berkat terobosan keuangan yang melimpah ya Tuhan, supaya kami bisa semakin hidup memberkati dan tetap setia menabur berkat di ladang-Mu. Kami terima kasih ya Tuhan, dan kami buka ibadah ini dalam nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Thank you Lord. Thank you Jesus for the blessing today. You are the rose of Sharon. Thank you, Jesus. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord, the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adore you. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord, the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adore you. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my every need. I give my heart to you. You're the rose of Sharon, you're my God. Thank you Lord for your blessing. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord, the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adore you. Holy is the Lamb. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord, the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creations adore you. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my every need. I give my heart to you. You're the rose of Sharon, you're my God. Oh Jehovah, I worship you. Abba
worship you, I Lord. worship you, Abba, Father, Abba Father. we run to you, To you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. You're the rose of Sharon. You're my God. You're the rose of Sharon. You're my God. We worship you, Abba Father. We run to you, Oh Jehovah, I worship you, Abba Father. Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Oh Jehovah, we worship you. I worship you, Abba Father, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. You're the rose of Sharon. You're the rose of Sharon. You're the rose. You're the rose of Sharon. You're my God. Kami bersyukur atas setiap penyertaan dan kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan.
Kami duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Mari berfirman Tuhan, kami membuka lebar hati kami, tanah hati kami. Biar Tuhan Engkau semaikan benih-benih firman-Mu. Pengajaran-Mu lewat hamba-Mu Tuhan selalu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami tahu setiap hari kami harus terus bertumbuh, hidup takut akan Engkau Tuhan, melakukan semua kehendak-Mu, menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap orang yang hidup takut akan Tuhan, maka hatinya akan terbuka untuk menerima pengajaran Engkau Tuhan. Maka kami akan hidup saling mengasihi satu sama lainnya. Sebab kami hidup takut akan Tuhan, karena itu kami hidup dalam kasih Tuhan. Sebab Engkau adalah kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let's sing together. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. We need your anointing, Lord. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. Thank you, Lord Jesus. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. One more time, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Lord. I worship you
and spirit and in truth. Sebab kami hidup untuk menjadi penyembah, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan iya dan amin. Kami hidup jadi pelaku firman, hidup di dalam kasih, dan hidup taat atas setiap perintah-perintah Tuhan. Berkati kami dan sisi keluarga kami, penuhi dengan roh-Mu, dan biarlah roh hikmat pengertian-pengertian benar akan Kau ada di tengah-tengah kami dan memenuhi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita masih melanjuti serial pengertian pesan Tuhan. Luar biasa, sampai 6 bulan pengertiannya Bapak Ibu. Sisa beberapa seri lagi kita akan selesaikan pengertiannya. Mari saya bacakan sambungannya. Tuhan memanggil kita di tahun 2024. Hai hamba kebenaran, hamba yang taat akan perintah Tuhan, yang hidup dalam tuntunan roh-Nya, yang akan beroleh kelimpahan di tahun 2024 ini. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan kita hari ini adalah hamba kebenaran yang hidup taat dan hidup berlimpah. Kita sudah lihat beberapa seri sebelumnya tentang hamba kebenaran versus hamba dosa. Hari ini kita bisa melihat jalan-jalannya, pesan-pesan Tuhan dan peringatan-peringatan, dan bagaimanakah mencapai hidup sebagai hamba kebenaran yang taat dan hidupnya yang berlimpah. Mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-26. Yakobus 1 ayat 22 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, untuk bisa mencapai hidup taat, hidup melimpah sebagai hamba kebenaran, kitab suci sudah menyimpulkan satu hal yang tidak bisa ditawar, yaitu bahwa kita harus hidup jadi pelaku firman Tuhan. Tanpa hidup menjadi pelaku firman Tuhan, tidak mungkin orang menjadi hamba kebenaran. Bila seseorang tidak bisa hidup sebagai hamba kebenaran, tidak mungkin dia akan hidup sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan, dan tidak mungkin tanpa ketaatan bisa mencapai hidup kelimpahan seperti yang dijanjikan Tuhan di dalam kitab suci. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan ini harus menjadi perilaku, harus menjadi manner, harus menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Karena segala sesuatu yang muncul dari manner, perilaku, kebiasaan ini akan membawa suatu kemurnian hidup menjadi suatu hal yang alami. Kalau kita melanggar firman, kita takut akan Tuhan. Untuk menyakiti orang, kita takut akan Tuhan. Untuk berbuat jahat, berbuat dosa, kita takut ada api neraka. Kita takut semua peringatan Tuhan. Hingga kita menjaga diri kita untuk hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang saleh, yang hidup berkenan kepada Tuhan, harus mencapai hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, hidup dewasa di dalam kehidupan ini. Tanpa semua itu, sulit untuk mencapai hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mencapai buah kelimpahan. Kitab suci berkata, apabila kita cuma mendengar semua pengajaran rohani, semua khotbah-khotbah firman, tapi kita tidak melakukannya, kita sama dengan menipu diri sendiri. Kata kitab suci jelas sekali, janganlah kamu menipu diri sendiri dengan hidup sebagai orang beriman tapi tidak hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya mengamati lebih dari 25 tahun kehidupan kekristenan ini. Kenapa ada orang diberkati? Kenapa ada orang yang
punya Tuhan yang sama, yang hebatnya luar biasa, keagungannya, kemuliaannya, mukjizatnya, tapi kok hidupnya susah. Saya mengamati ini bertahun-tahun Bapak Ibu. Dan saya dapat menarik satu kesimpulan. Hukum terutama dan hukum kedua yang dijadikan satu parameter kehidupan orang-orang beriman oleh Tuhan Yesus adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, adalah merupakan padanan kitab suci yang harus menjadi bagian utama dalam kehidupan orang-orang percaya. Tanpa dengan segenap hati, tanpa mengukur dengan diri sendiri, orang tidak bisa jadi pelaku firman Tuhan. Dan tanpa menjadi pelaku firman Tuhan, orang nggak bisa taat. Kalau nggak taat, kita makan segala sesuatu yang disebut buah tabur tuai. Kita menikmati apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Kita makan semua hal yang disebut sebagai penipu atas diri sendiri. Jadi yang kita tipu itu bukan Tuhan, bukan orang lain, diri kita sendiri. Kenapa? Kita jadi orang beriman, kita terima kasih karunia Tuhan Yesus, tapi kita tidak jadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika kita tidak jadi pelaku firman Tuhan, apa yang terjadi? Ya akhirnya kita tuai apa yang kita kerjakan. Seorang penipu, masuknya di mana? Masuknya di ranah hukum. Hukumnya hukum apa? Hukum kehidupan. Seorang penipu akan terus digugat. Ya. Seorang penipu di dunia ini kena hukum dunia saja digugat. Apalagi anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak pendakwa atas dunia ini yang akan menggugat anak-anak Tuhan yang tidak memberi dirinya untuk segenap hati mengasihi Tuhan, tidak memberi dirinya untuk segenap hati mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Kalau tidak segenap hati di dalam kekristenan ini, akan banyak dakwaan, akan banyak gugatan, bahkan akan ada penjara kehidupan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya ingat di bulan lalu, tiba-tiba Bu Angel berkata, "Pak, ada anak Tuhan yang bernasar, oleh karena dulu pernah mengikuti pelayanan Father's Miracle sampai ke Surabaya, dia mendapat promosi karir yang selama ini diinginkannya berpuluh-puluh tahun nggak pernah tercapai itu, dia dapat sepulang dari pelayanan Father's Miracle Surabaya. Dia beroleh keajaiban dan dia nasarkan bahwa gajinya yang pertama dia beri kepada Tuhan dan dia serahkan kepada Papa. Saya menerima sebuah pemberian gaji upah sulung, Bapak Ibu. Dan ketika saya menerima ini, saya ketakutan. Kenapa ketakutan? Saya takut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kepercayaan untuk menerima hak sulung itu bukan main-main. Lalu apa yang dibuat seorang Pak Johan? Saya berkata kepada istri saya, ini punya Tuhan, harus dikhususkan untuk Tuhan. Maka pemberian gaji hak sulung itu, sebagian 50% disalurkan kepada anak Tuhan yang kesusahan dari kota Gudeg, Bapak Ibu. Kota Pia. Jadi 50% disalurkan ke sana. Kenapa? Karena ini hak kepunyaan Tuhan, dan ketika ada saudara-saudara seiman yang tersesak butuh, apapun dibaliknya, karena dia butuh, setengah persembahan sulung ini diserahkan kepadanya. Saya sempat bicara ke suaminya, lalu suaminya terkejut. Istri saya juga melihat banyak hal, lalu saya berkata, perkara Tuhan adalah perkara belas kasihan. Tuhan lebih mencintai orang-orang yang mau bertobat. Tuhan lebih suka memberi kesempatan kepada anak-anaknya di tengah kesusahan hidupnya untuk menyadari bahwa jalan-jalan hidupnya itu penyimpangannya makin lama makin menghancurkan. Kalau ada berkat kesulungan, ada berkat hamba-hamba Tuhan disalurkan dalam hidupnya, saat itu dia harus berhenti dari semua kehancuran hidup. Kalau dia tidak berhenti dan dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka hidupnya tinggal sedikit waktu lagi akan menuju jurang benar-benar kebinasaan, kehancuran keluarga. Jadi setengah dari pemberian nasar upah sulung itu, saya suruh istri dan Pastor William berkata, itu betul Bapak, salurkan, disalurkan setengah. Setengah lagi kemana Bapak Ibu? Apakah Pak Johan memakai setengahnya untuk beli baju baru? Lah bolak-balik ini aja kok ya Bapak Ibu ya, ini jas yang sama yang dipakai Pastor William saya juga pakai. Kenapa? Bapak dan anak seperti Yesus berkata, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Jasnya boleh tukar-tukar tuh baju luar, yang penting baju dalamnya masing-masing. Ya Bapak Ibu, kesederhanaan Yesus penting dalam hidup ini. Setengah upah sulung ini, ketika Pastor William bulan lalu 2 hari menjelang mau ulang tahun, dia berkata, Pak, refreshing pergi mancing. Saya berkata, oke, karena Tuhan berkata, pergilah.
Jadi saya pergi cuma bertiga ya. Saya kasih latar belakang backgroundnya, Bapak Ibu bisa melihat refreshingnya seorang Pastor William, gembala pilihan Tuhan ini. Ya mancing Bapak Ibu ya. Mancing. Sebenarnya perjalanannya sesak sekali karena jalannya sempit sekali. 2 mobil bertemu, sesak sekali. Saya melihat kesesakan itu dan merasakan ada banyak sekali di dalam kehidupan ini. Setiap orang yang menipu diri sendiri tidak jadi pelaku firman pasti tidak bisa melewati kesesakan. Kenapa? Tanpa buah roh di dalam diri kita, tanpa memiliki kepribadian Yesus, tanpa memiliki rupa gambar Yesus yang besar, sulit akan melewati kesesakan menuju ke tempat-tempat yang penuh dengan kelimpahan dari Tuhan. Tapi kami bisa melewatinya ya. Dan bahkan kami bertemu keluarga hamba-hamba Tuhan ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan saya berkata, wow, luar biasa keinginan seorang Pastor William menjelang umurnya 22 tahun. Double life, double portion blessing di umur 22-nya. Dan Tuhan menyatakan upah kesulungan ini sebagai kesenangan, bukan untuk dinikmati Bapak Ibu. Bukan untuk dijadikan makan atau disenang-senang. Ternyata di balik apa yang datang dari keinginan Pastor William ini adalah kehendak Tuhan untuk bertemu dengan keluarga hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya mendengar cerita-cerita yang dari kehidupan hamba-hamba senior penginjil masa lalu yang umur lebih dari 70 tahun ini. Hal-hal yang luar biasa. Bahkan mereka dekat dengan kakak saya Bapak Ibu ya. Jadi saya berkata Tuhan tuh luar biasa. Dan hasil pancingan ikannya Pastor William beri buat tantenya ya, kakak dari mamanya. Dan menjelang pulang dia berkata, ayo beli berkat lagi. Jadi setengah upah sulung itu dibelikan berkat lagi. Roti kecil-kecil, namanya roti unyil ya Bapak Ibu. Unyil. Ternyata jadi roti. Kalau saya dulu boneka, sekarang jadi makanan yang disebar Pastor William dan mamanya, yaitu Bu Angel dan Rehwel dan Richie, kepada orang-orang yang ditunjuk Tuhan. Jadi 100% upah kesulungan itu tersalurkan Bapak Ibu. Pastor William dapat kesenangannya mancing, hasilnya diberkati. Saya berkenal dengan hamba-hamba Tuhan. Mamanya dapat bagian seorang mama dan seorang istri yang setia di saat suami dan anaknya ada di tempat-tempat yang tepat dari kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh menipu diri sendiri. Bahkan berkat yang dititipkan kepada kita pun harus dikelola. Dan Bu Angel saat pulang berkata, Pak, sudah baca belum yang mama screenshot kirim ke keluarga? Apa? Saya berkata, di tengah saya menyetir, ibu yang menyerahkan upah sulung itu, pagi dia transfer, malamnya Tuhan kembalikan berkatnya. Nah ini ketepatan di dalam momen dan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita bayar nasar kita lakukan dengan segenap hati, jatuh di tempat yang tepat, dikelola hamba-hamba yang berkenan kepada Tuhan, langsung berbuah kembali. Saya ingatkan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kekristenan ini jangan dikerdilkan dengan uang. Kita melihat sudut pandang apa, akan menemukan apa. Saudara lihat Monas ya. Kalau kamu lihat isinya, kalau kamu cinta uang, yang kamu sorot emasnya. Tapi kalau kamu adalah tokoh nasionalis, orang yang cinta bangsa, kamu akan melihat ini monumen nasional. Ini suatu tonggak sejarah bangsa Indonesia di tengah-tengah ibu kota. Berdirinya suatu hal yang disebut dengan monumen nasional. Suatu perlambang untuk bangsa kita bahwa lihat bentuknya Bapak Ibu. Sudut pandang 4 sisi Monas, setiap orang melihatnya berbeda. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Indonesia ya. Indonesia tanah airku. Indonesia tumpah darahku. Putih tulangku, merah darahku. Dan Indonesia bangsaku. Di mana aku dilahirkan, di situ aku berjuang untuk memajukan bangsa, mensejahterakan bangsa. Semangat pahlawan diwariskan melalui tonggak monumen nasional. Kita bisa melihat semangat memajukan dan cinta tanah air juga kita bisa wariskan. Dengan demikian kita tahu bahwa kita hidup di bumi tercinta, bumi Nusantara Indonesia ini. Semangat mengasihi saudara-saudara senusantara, satu bangsa satu tanah air tertanam terutama di kehidupan anak-anak Tuhan ya. Jangankan bicara satu bangsa, bicara tentang satu kelahiran, persaudaraan juga. Kasih tidak boleh hilang di dalamnya. Karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita selalu
bisa mengasihi, dan selalu bisa berbuat baik kepada semua orang. Tetapi kalau keterbatasan benih, kita berbuat baik lebih dulu kepada saudara-saudara seiman. Haleluya. Nah, kitab suci juga pesankan kepada kita supaya kita hidup taat, mencapai kelimpahan Tuhan ini. Jangan lupa atas diri sendiri. Kita ini ada takarannya atas diri kita, ya. Kalau kita tidak mau sesuatu yang buruk menimpa hidup kita, kita jangan menyemaikan benih keburukan. Kalau kita tidak mau hidup kita susah, anak cucu kita hidupnya hancur-hancuran, maka hiduplah jadi orang yang bermurah hati, orang yang dapat dipercaya, orang yang berlaku jujur, orang yang melakukan firman. Jadilah seseorang yang berkarakter, berintegritas. Kalau engkau mau anak cucumu jadi berkat bagi bangsa ini, jagai dirimu, jangan sampai ada rekam jejak kriminal. Jaga dirimu, jangan sampai ada tindakan pidana. Jangan ada sikap hidup yang curang hingga engkau tertangkap jadi koruptor. Hentikan semua hal itu. Dan ketika engkau menjaga dirimu, engkau sedang menjaga garis keturunanmu untuk punya satu pembatas kehidupan. Engkau bersama Yesus memulai benih tunas yang ditanam di atas gunung, yang meskipun awalnya lemah, yang meskipun awalnya tidak berakar, yang terus mengharapkan pertolongan pemeliharaan Tuhan, satu masa akan bertumbuh besar luar biasa, jadi tonggak, jadi berkat, jadi pembatas, jadi catatan sejarah rumpun garis keluargamu, bahwa engkau adalah orang yang dipilih Tuhan, engkau dipakai Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, penting bahwa kita tidak boleh lupa diri. Tidak usahlah menghakimi saudara seiman. Tidak usah usil ngurusi perkara orang. Tidak usahlah terus terjebak pada hal-hal yang negatif di dalam kehidupan rohani ini. Karena apa yang kita konsumsi, itulah yang bertumbuh di dalam diri kita. Apa yang kita makan, apa yang terus kita serap, itu akan menjadi pribadi. Dan itu mempengaruhi segala hal dalam kehidupan kita, termasuk masa depan kita. Marilah konsumsi firman. Konsumsilah hal-hal yang memberkati. Bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari dapatkan impartasi kehidupan berkeluarga, hidup takut akan Tuhan, hidup mengelola keuangan, jalan-jalan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Itu lebih utama harus kita serap. Kenapa? Karena itu mempengaruhi dirimu, mempengaruhi karaktermu, mempengaruhi masa depanmu, mempengaruhi garis keturunanmu, dan mempersiapkan engkau nanti akhir hidupmu, bahwa engkau kedapatan layak, engkau kedapatan setia, engkau kedapatan hidup berkenan kepada Tuhan, maka pintu sorgamu terbuka. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dikatakan kita akan berbahagia oleh perbuatan kita, oleh karena kita hidup jadi pelaku firman. Ini penting. Kalau kita tidak pernah bahagia hidup sebagai pelaku firman, ada yang salah, ya. Lebih-lebih ketika kita menghakimi saudara seiman, menghakimi hamba-hamba Tuhan, menghakimi orang lain, menghakimi orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Ini sebenarnya sikap orang yang menghakimi adalah sikap orang yang nggak bahagia. Orang bahagia tidak akan menghakimi orang, Bapak Ibu. Cara sederhana seperti ini. Orang yang kenyang tidak akan rebut makanan. Ya, kenapa? Buat dirinya dia sudah kenyang, sudah berlimpah. Ada juga, dia akan memiliki hati untuk memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang akan dikembalikan, dipadatkan, dan digoncangkan. Itu akan penuh, berlimpah dalam hidupmu. Itu rema Tuhan. Ya, orang yang punya kemurahan hati akan beroleh kemurahan. Hidupnya, favor of God, favor of man, mengalir pada hidupnya, mengalir pada garis keturunannya. Jadi dia rajin menyemaikan benih, dia rajin menabur. Ya, saudara jangan marah kalau dia juga banyak menerima tuaian. Karena hidup ini, barang siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Ya, barang siapa punya kemurahan hati, kemurahan hidup, dan mentaati Tuhan. Ada orang yang menyebarkan hartanya kemana-mana, bertambah karya. Ya. Harta ini disemai kemana-mana, kekayaannya semakin melimpah. Ada orang yang hemat setengah mati, kerja keras banting tulang. Sampai batas udah nabung lumayan, habis dimakan belalang pelahap. Jadi Bapak Ibu, penting sekali dalam kehidupan ini untuk mencapai takaran bahwa jadi pelaku firman Tuhan melahirkan rasa bahagia. Ya. Saya pergi dengan anak-anak saya kemana-mana, duduk di meja. Mau makan apapun rasanya bahagia. Kenapa? Kumpul dengan Rewel, Richie, Pastor William. Itu saya dengan istri merasakan bahagia. Kami pergi pelayanan misi 2 minggu, 3 minggu. Kerinduan pulang untuk ketemu makan dengan anak-anak adalah satu kesenangan. Perjalanan itu terasa pendek, ya. Ya, andai engkau ada di sisiku teman, aku akan ceritakan banyak hal-hal tentang hidup bahagia ini penting, ya. Karena itulah apa yang kita miliki di dalam kehidupan ini menjadi suatu
parameter juga sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai anak-anak terang, kita harus mengalahkan setan-setan dunia ini. Setan-setan yang membelenggu, membentuk benteng-benteng, kubu-kubu pertahanan yang membuat manusia tidak bisa melihat terang Tuhan. Kita ini yang membawa terang. Kita ini yang jadi saksi Yesus. Karena hanya darah Yesus dan saksi yang datang dari Tuhan bisa mengalahkan iblis. Kita ini dipakai Tuhan untuk menolong. Ada banyak orang yang butuh keselamatannya dari Tuhan. Ada banyak orang yang belum menemukan jalan-jalan kebahagiaan hidup. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tidak mencapai bahagia, itu ditandai apa? Orang tidak bisa mengekang lidahnya. Lidah ini ketika tidak dikekang, itu seenaknya ngomong. Ini pikirannya nggak terkontrol, lidahnya keluar seenaknya, hatinya ini sebenarnya kosong, hatinya ini gelap. Sebenarnya hatinya ini nggak pernah mengkoreksi diri sendiri, hatinya ini nggak pernah bercermin dengan firman. Hati yang seperti itu pasti bukan pelaku firman. Orang yang jadi pelaku firman Tuhan, hidupnya pasti bijaksana. Orang yang jadi pelaku firman Tuhan, meskipun di depan mata dia tahu dia ditipu, ketika Tuhan bersuara berilah, meskipun dimulai dari hal-hal yang berbohong, dia tetap memberi. Dia tidak tersakiti. Kenapa? Karena dia taat kepada Tuhan. Orang-orang yang mencapai level iman seperti ini adalah orang-orang yang tangguh, bijaksana, berkelimpahan dalam kehidupan. Mereka tidak tersakiti oleh apapun. Mereka tidak bisa disakiti dengan apapun. Sebab pagar pelindungan penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya bersyukur ya. Kenapa bersyukur? Diberi Tuhan kesempatan menyelesaikan bagian-bagian hidup saya yang kurang, Bapak Ibu. Rehwel tes masuk Universitas Indonesia UI S2. Katanya satu kelas hanya 15-20 orang, se-Indonesia tes, dia lolos Bapak Ibu ya. Tapi dia berkata, "Pak, aku pengen dari awal ke UGM ya." Saya berkata, "Enggak masalah ya. Mau ke UGM pergi tes ya." Mamanya pergi menemani dia, Bapak Ibu. Hidup diberi Tuhan keleluasaan, kebesaran, kelonggaran, dan satu otoritas yang Tuhan beri untuk kita memilih. Selama perkenanan Tuhan ada penyertaan Tuhan nyata, jalan saja Bapak Ibu. Anak-anak juga kita bekali hal yang sama. Pilihlah apapun yang kau pilih dan dasarkan kehendak Tuhan. Dan ketika engkau sudah memilih, konsekuensi selesaikan berkemenangan di tempat yang telah engkau pilih. Lalu dia berkata, "Pak, tapi Cici juga pengen nanti masuk tes CPNS kehakiman." "Jalan," saya berkata. "Jalanlah di mana engkau berjalan sampai batas waktu Tuhan buka tempat terbaik, tempat engkau harus memilih, keputusan yang datang dari Tuhan itu yang kau pegang." Ya. Sementara Richie juga menyelesaikan bulan lalu wawancaranya. Ya. Pastor William tidak tanggung-tanggung, sesudah mancing ulang tahun habis itu harus segera wawancara. Jadi anak-anak kami disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Saya dengan istri melakukan bagian-bagian kami di dalam misi, melayani umat Tuhan, dan terus membimbing bukan hanya umat Tuhan, tapi juga terutama anak-anak kami, mempersiapkan generasi yang akan datang sampai batas waktu Tuhan, sampai kami selesai. Saya berdoa kiranya rumpun garis keluarga The Johan Family ini yang sudah didasari 5 orang ini, kiranya turun-temurun dapat mantu-mantu terbaik, dapat cucu-cucu terbaik. Saya punya masih hasrat. Saya sudah bilang anak-anak saya, "Papa pengen punya cucu yang jadi dokter, pengen punya cucu yang jadi jenderal." Saya masih punya beberapa hasrat yang gak kesampaian di masa muda. Saya tuangkan ke anak cucu saya mimpi dreams ini ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah ajari saya ilmu beberapa ribu tahun yang lalu tentang dinasti-dinasti. Saya melihat suatu keadaan, bahkan sesudah Samkok punya generasi, Tuhan juga sudah ajarkan saya tentang Semai. Akhirnya rumpun cucu dari Semai bisa menyatukan Cina. Jadi hari ini negara Cina itu bukan langsung jadi negara superpower ya, yang bisa produksi ini, produksi itu, yang maju ekonomi, bukan. Semua dimulai dari proses persiapan generasi. Demikian juga bangsa kita. Bangsa ini sedang diproses Tuhan untuk menemukan kebesaran yang tersimpan di tanah tercinta Indonesia, bukan lagi pada tanah dan hutan dan lautnya, tapi pada hati daripada bangsa ini, saudara-saudara senusantara ini, untuk munculnya kebangkitan Bhinneka Tunggal Ika, kebangkitan cinta tanah air, kebangkitan untuk menjunjung Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi suatu padanan parameter
untuk semua satu sudut pandang, satu visi, satu tujuan, memajukan bangsa Indonesia, mensejahterakan bangsa Indonesia, dan menjadikan bangsa ini sebagai berkat bagi bangsa-bangsa. Saya percaya ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Lidah menentukan banyak hal dalam kehidupan. Salah ngomong meleter, wah, bayar harganya mahal, Bapak Ibu. Saya ini adalah satu hamba yang diberi Tuhan keleluasaan di tempat-tempat yang istimewa. Saya melihat dan belajar banyak hal yang sebenarnya kalau bukan Tuhan tidak mungkin saya bisa belajar. Saya melihat semua hal, bahkan hal-hal yang disebut dengan hal-hal konfidensial, hal-hal yang tidak semua orang bisa tahu dan dengar. Saya ada di sana. Jadi anak-anak saya, keluarga saya belajar apa yang saya pelajari. Ini turun-temurun merupakan satu aliran nafas dan garis kehidupan yang diajarkan Tuhan mengalir ke saya, mengalir turun kepada istri dan anak-anak saya, seperti minyak meleleh dari atas turun ke janggut, ke jubah. Suatu pesan profetik bahwa ajaran berkat Tuhan, ketika kita disuruh taat, minyaknya harus murni. Kehidupan itu harus menjadi suatu gambaran yang utuh antara imam, ya, suatu keberadaan, ketulusan dari kesalehan, pengenalan dan pilihan Tuhan, panggilan Tuhan. Itu menjadi satu hal yang dipercayakan, turun penghargaan Tuhan, meleleh ke janggut. Janggut bicara tentang orang yang berkomitmen, integritas, memberi hidupnya, hidup berpadanan akan kehendak Tuhan. Dan melelehnya dari janggut turun ke jubah, bicara tentang perbuatan, bicara kehidupan sehari-hari. Maka Tuhan mencintai generasi yang murni, yang bersih tangannya, yang bersih dan murni hatinya, yang lidahnya adalah lidah yang keluarnya adalah perkataan-perkataan firman, perkataan kejujuran, perkataan yang membangun, menasihatkan, bahkan menegur pun membuat orang sadar untuk berbalik kepada Tuhan. Tuhan hendak mencari generasi kebangkitan ini, dan tahun ini sudah dimulai, Bapak Ibu. Kebangkitan orang-orang pilihan Tuhan dimulai dari satu wadah yang akan didirikan mulai tahun ini, dan suara ini sudah bergema. Tandanya akan segera terjadi. Tuhan tidak berlambat-lambat karena Tuhan sedang mengirim malaikat-malaikatnya mempersiapkan kebangkitan gereja Tuhan. Gereja yang akan jadi berkat di bumi Nusantara, bahkan jadi berkat atas bangsa-bangsa. Dan orang pilihannya sudah dipilih dan akan memulai kegerakan ini dari kebangkitan orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah diproses, yang sudah punya profesi, Bapak Ibu. Dan orang-orang besar akan berhimpun. Karena kebangkitan ini ternyata munculnya dari Gua Adulam. Suatu berkat, sumber dana, sumber kecukupan Tuhan dialirkan dengan cara kepahlawanan. Jadi saya berkata, Tuhan menghimpun orang-orang untuk memiliki persaudara. Syungtimen, ya, ini saudara, ya. Betul? Ya, syungtimen, ya, persaudaraan dalam Tuhan, membentuk suatu pasal-pasal kemuliaan Tuhan menjelang hari penggenapan janji Tuhan yang sudah disampaikan lebih dari 25 tahun yang lalu. Tuhan akan segera menggenapinya. Nah, Bapak Ibu, sebagai bagian terakhir, mari kita lihat sesudah hal pertama tadi Tuhan pesankan supaya kita hidup taat, supaya ketaatan hidup kita itu mencapai kelimpahan dengan jalan. Hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Jangan menawar lagi, jangan lari kemana-mana lagi. Fokus, lakukan firman, hidup takut akan Tuhan, jagai diri, kekang lidah, dan benar-benarlah hidup melihat diri sendiri untuk takaran. Dan apa yang engkau perbuat seakan untuk dirimu. Kalau engkau mau dikasihi, engkau harus mengasihi. Kalau engkau mau diberkati, engkau harus juga melakukan semaian benih. Kenapa? Karena seorang penabur tanpa pernah menuai juga adalah hal yang keliru. Tapi seorang penuai tanpa pernah menabur juga lebih keliru. Pak Johan contohnya, saya beri 3 anak saya mengenyam pendidikan terbaik di tempat penabur, Bapak Ibu. Setiap bulan nabur. Tak henti-hentinya nabur terus, Bapak Ibu. Sampai saya nggak pernah ngurusi diri sendiri. Sampai Bu Angel aja nggak pernah sempat mengurusi diri apa adanya. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan yang menjagai keberadaan hidup kami, Tuhan yang mendandani kami, Bapak Ibu. Kami nggak sempat lagi punya persediaan waktu-waktu anak-anak sekolah. Dari mulai SD, SMP, SMA, nabur terus, ya. Mau beli baju nggak punya duit, Bapak Ibu. Kenapa? Semuanya kepakai nabur. Semua berkat pelayanan dipakai pelayanan. Hingga akhirnya Tuhan kirim bangsawan-bangsawannya, kirim berkat. Saya ulang tahun dikasih baju, dikasih sepatu. Tuhan yang mendandani, Tuhan yang memelihara.
ya. Dan ketika kuliah masih terus lagi nabur lagi ya. Dan sekarang mereka sudah menuju satu titik siap bertumbuh ya. Siap bertumbuh karena tunasnya sudah muncul dari S1. Kalau berkarir sudah langsung bertumbuh, tapi kalau lanjut S2 sedikit waktu dimatangkan lagi untuk bertumbuhnya. Karena anak-anak saya tahu akan menjadi berkat yang luar biasa di generasi saya dengan istri di hari senja, hari tua akan melihat kebangkitan anak cucu yang luar biasa. Haleluya. Mari kita lihat bagian kedua ketiga di dalam satu kesatuan firman, satu ayat, Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27, demikian firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, untuk kita mencapai hidup taat dan hidup yang berlimpah, iman dan kasih jadi perbuatan yang terpuji. Ini sudah tidak bisa ditawar bahwa kita hidup harus menyatakan hidup kita ini ada Tuhan Yesusnya. Tuhan Yesus itu hal utamanya adalah kasih dan menuju penguasaan diri. Dari kasih penguasaan diri ini di dalamnya ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kasih setia Tuhan, kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Ada banyak hal di dalamnya yang harus kita sadari Bapak Ibu. Hari ini 2 Juni, 1 tahun yang lalu, hari ini Bu Angel bersama saya membayar sejumlah uang untuk pelayanan di kota Palawan, Surabaya. Karena 1 hari sebelum hari ini, tanggal 1 Juni adalah hari ulang tahun Ibu Angel Johan, Bapak Ibu. Dia menerima suatu berkat kepercayaan Tuhan senilai sekepok jumlah uang. Uang itu langsung disalurkan untuk pelayanan dan otomatis bulan Juni tahun ini pelayanan ini selesai, Bapak Ibu. Bagaimana kelanjutannya? Terserah pada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena bagian kami ini hamba, mengelola apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa memutuskan apapun karena kita terbatas. Tuhan yang punya segala-galanya, Dia Tuhan, Dia tidak terbatas. Dia yang mengatur segala sesuatunya. Dan Juni tahun ini Bu Angel berkata apa? Ulang tahun si bungsu, kita syukuri berkeluarga. Ulang tahun mama juga kita pakai dengan syukur berkeluarga. Mama cuma mau lihat seberapa besar kasih daripada umat Tuhan dan orang-orang yang sudah kita layani, seberapa besar perhatiannya. Apakah hanya berkumpul hanya ketika kita undang makan, kita buat jamuan, ataukah mereka memang terfokus memang mengasihi ya. Jadi hal yang luar biasa. Kitab suci berkata iman dan kasih itu harus berkualitas, harus terpuji, dan kasih itu harus benar-benar kasih yang seperti Tuhan Yesus. Dia tidak hitung dosamu, Dia tidak hitung layak tidak layak, karena Dia pentingkan adalah menebus. Dia pentingkan adalah kasihnya kepadamu. Dia rela disalibkan, Dia rela disakiti, Dia rela ditelanjangi, Dia rela masuk ke dunia orang mati, Dia rela Tuhannya dilepas dan Dia pilih taat sebagai seorang hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi saya percaya setiap bulan Juni di bulan ulang tahun Bu Angel selalu identik dengan hari jatuh temponya untuk membayar tempat ibadah ya. Sementara bulan Mei akan menjadi bulan daripada bulan terobosan di hari ulang tahun Pastor William. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, jalannya sempit sesak, hanya orang-orang baru bisa melewati menuju tempat kelimpahan. Pastor William juga di dalam kesenangan yang Tuhan beri, mancing dapat ikan yang besar sekali, sangat besar ya. Dan kailnya kecil. Saya juga sampai heran, sampai orang-orang yang ada di sana heran, kok kailnya kecil bisa narik ikan patin yang hampir 3 kiloan lebih. Besar sekali Bapak Ibu. Itu kasih karunia. Itu tanda penyertaan Tuhan, karena hidup ini bukan jeripaya kekuatan manusia, tetapi Tuhan sudah kodrati, Tuhan sudah pilih, dan Tuhan sudah menyatakan sebelum kita dilahirkan, bahkan di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah memilih Bapak Ibu. Karena itu Tuhan pesankan supaya kita memiliki iman kasih yang terpuji. Dan yang ketiga, yang terakhir dipesankan, supaya kita menjaga diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini penting. Kenapa? Kejatuhan itu bukan di tempat kesusahan, tempat bawah Bapak Ibu.
Yang disebut kejatuhan itu adalah ketika kita diangkat naik, kita duduk di tempat yang nyaman, duitnya banyak, ya, pujiannya banyak, kesenangannya banyak, semua hal tersedia. Disinilah tempat yang paling berbahaya. Di atas bubungan bait Allah, di atas gunung yang tinggi, disinilah sang penggoda menawarkan segala sesuatu dan bisa menjatuhkan orang-orang pilihan Tuhan. Jadi kesadaran untuk fokus kepada Tuhan. Segala hal dalam kehidupan ini milik Tuhan. Pelayanan, gereja, persembahan, semua punya Tuhan. Kita hanya dipercayakan mengelola. Jangan mencuri sebagai pengelola. Jangan berfoya-foya. Jangan bawa masuk lifestyle di dalam berkat keuangan yang dipercayakan umat Tuhan untuk disalurkan kepada Tuhan. Kita adalah bendahara yang harusnya dapat dipercaya. Jangan sampai jadi bendahara menipu diri sendiri. Jangan sampai jadi bendahara yang mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai jadi bendahara yang mencurangi umat Tuhan, bahkan jadi sandungan bagi umat Tuhan karena cara hidup yang tidak jadi berkat. Tuhan ingin kita punya seakan-akan tidak punya. Artinya hati ini merdeka, tidak punya ikatan untuk menguasai uang gereja, tidak punya ikatan di balik pengajaran menjerat umat Tuhan. Tidak, karena pengajaran itu harus murni, karena semua kemurnian itu merupakan lambang daripada hukum, merupakan lambang daripada Injil Yesus. Kita yang kudus pasti mengajarkan hal-hal yang murni. Kenapa? Karena kita hidup takut akan Tuhan, karena kita juga mau hidupnya satu rumpun keluarga ingin naik ke surga dan masuk ke kerajaan Yesus. Sebagai orang-orang yang dipercayakan hal-hal yang besar, kita harus punya hati yang seperti Yesus, humble, rendah hati, tahu diri, tahu budi, selalu berefleksi bahwa hidup ini sehari makan 3 kali sudah pada cukup. Cukup makan, cukup pakai, cukup, tidak usah berlebih-lebihan, ya. Segala hal yang di dalam diri kita, di tubuh ini cepat lambat harus dilepas. Karena tubuh ini cepat atau lambat akan menyatu dengan bumi, akan masuk lubang 1 kali 2, masuk kuburan, semuanya selesai akan dilepas. Barang merek gak merek, barang palsu gak palsu, apapun yang melekat di tubuh ini cepat lambat akan dilepas. Karena kita akan mengenakan manusia baru, manusia dan jubah baru, untuk kita mencapai kemuliaan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa sebagai hamba yang hidup dalam kebenaran, kita berkomitmen untuk taat kepada Tuhan, hidup jadi pelaku firman Tuhan, supaya kelimpahan hidup yang Tuhan percayakan pun bisa kita kelola, tidak menjatuhkan kita di balik keuangan, tidak menjatuhkan kita di balik kelimpahan, tidak menjatuhkan kita di balik promosi Tuhan. Justru kita semakin jadi berkat. Kenapa? Semakin diberi, semakin punya hati Tuhan, seperti padi semakin berisi semakin menunduk. Artinya apa? Orang yang berbobot, berbibit, berbebet ini, tandanya adalah rupa dan gambar Tuhan, imago Dei Yesus. Manner, attitude, perilaku, perbuatan, perkataannya, Yesus dimuliakan. Keluarganya, Yesus nyata di sana. Kehidupan keuangannya transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Semua yang dikerjakannya, orang bisa melihat Tuhan menyertai. Hal-hal yang sulit, hal-hal yang kusut, hal-hal yang tidak masuk akal, bahkan yang sudah dijauhi oleh banyak para pelayan, dia sanggup menguraikan segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan menyertainya, Tuhan memberkatinya, dan Tuhan menyatakan bahwa Tuhan berkenan atas hidupnya. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita mencapai semua yang Tuhan pesankan dimulai tahun ini. Karena akan ada 10 tahun era yang Tuhan janjikan ini, dan sudah membekali kita selama 6 bulan ini untuk mencapai hal-hal yang telah Tuhan persiapkan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi garis keturunan kita, dan akan berpengaruh di dalam bisnis, pekerjaan, karir, bahkan pendidikan anak-anak kita. Karena itu bersyukurlah segala sesuatu yang Tuhan percaya dalam hidupmu. Saya seperti bulan lalu di pembukaan bulan kembali berkata, mari kita tuliskan komen untuk memberi kesukaan bagi Pastor Angel Johan. Selamat berulang tahun 1 Juni. Tuhan memberkati di umurmu yang sudah bertambah setengah abad tambah 1, ya.
angka baru, satu lagi ya, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang dilayani, dan satu-satunya hidup adalah hidup yang taat, hidup untuk jadi pelaku firman, satu-satunya hidup yang dijanjikan Tuhan. Tuhan datang dalam hidup kita untuk memberi kelimpahan. Satu-satunya yang kita capai adalah hidup di bumi seperti di sorga, hidup berkenan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William akan tutup dengan doa. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan part 18 tentang hamba kebenaran yang hidup taat dan hidup berlimpah. Dipesankan kepada umat Tuhan, yang pertama yaitu hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Janganlah menipu diri sendiri dengan kelakuan hidup dengan lidah meleter. Jangan lupa untuk bercermin dan kenali diri sendiri. Sebab keadaan hidup akhir zaman ini, ada banyak orang rohani kasihnya menjadi dingin dan merasa paling tahu soal Tuhan. Padahal buah hidup diri sendiri tidak sesuai perbuatan. Hidup diri sendiri tidak bahagia, tapi sok rohani dan sibuk menghakimi orang lain. Yang kedua, milikilah iman dan kasih, jadi berbuat baik yang terpuji. Yang ketiga, Tuhan pesankan supaya umatnya menjaga diri sendiri untuk hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, dan tidak dicemarkan oleh dunia. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan bersehati doa menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Demi otoritas Bapa Sorgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakan benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita berlimpah. Berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. What is the Lamb who sits upon the throne? Holy is the Lord of hosts. Heaven and earth bows before you. All creation adore you, oh Jehovah. I worship you, Abba Father. I run to you, my every need. I give my heart to you. You're the rose